Halo semuanya, dalam video hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep komunikasi, yaitu adalah gimana caranya lo bisa menjadi seorang leader yang dapat berkomunikasi dengan baik dengan tim-tim lo. Dan konsep komunikasi ini penting banget, karena kalau lo tahu banyak banget leader di luar sana yang banyak karyawannya jadinya males sama mereka, tapi ada juga leader yang bikin karyawan mereka itu bakal nggak kenal waktu, nggak peduli dibayar atau enggak, tapi tetap ngikutin apa yang mereka minta. Jadi skill leadership itu bisa dipelajari skill komunikasinya. Jadi leadership ada banyak cabangnya. Ada komunikasi, ada manajemen waktu, ada analytical thinking, ada juga creative thinking, ada juga observation, CRM. Jadi banyak banget komponen-komponen leadership. Dan salah satunya yang paling penting adalah komunikasi. Bahkan 40% dari leadership itu bagi gue pribadi berasal dari namanya komunikasi. Karena cara seorang pemimpin mengkomunikasikan ide mereka itu bakal bikin follower mereka atau pengikut mereka itu ngikutin yang mereka minta atau enggak. Sebagai contoh, misalnya lo bilang kayak, tolong dong nanti submit untuk proposalnya secepatnya ke saya ya. Kalau lo ubah framing pesannya, jadi tolong nanti untuk proposal bisnisnya kirimin ke saya besok jam 4 sore ya. Nah, ketika lo minta kayak gitu, lo kasih deadline waktu jam 4 sore daripada lo bilang secepatnya, itu bakal bikin orang bakal punya deadline yang dimana mereka ngerasa, oh besok jam 4 gue udah harus kirimin. Nah, itu menunjukkan bahwa cara lo mengkomunikasikan sesuatu memiliki dampak yang berbeda. Oleh karena itu, cara komunikasi ini bakal kita pelajarin dalam video kali ini. Nah, dalam video kali ini, untuk komunikasi leadership, akan ada 3 hal yang perlu kita lalui. Yang pertama, itu adalah apa sih itu pemimpin atau leader. Yang kedua, konsep dari philosopher king. Ini berasal dari konsep filsafat, jadi nggak terlalu berhubungan dengan komunikasi, tapi penting buat kita bahas. Dan yang ketiga adalah 3 langkah yang bisa kita lakukan sebagai seorang leader dalam berkomunikasi dengan tim kita. Oke, sebelumnya gue bakal bahas dengan apa sih itu leader. Karena masih banyak yang kurang paham kira-kira konsep dari leadership itu apa. Leader atau pemimpin adalah sosok yang kita nggak harus tunjuk secara informal atau formal. Oh ini dia leadernya, kita kasih jabatan, dia adalah pemimpin segala macam. Enggak. Leader adalah orang yang memimpin sesuatu kegiatan. Itu secara definisinya, by definition. Dan ini bisa dimanapun konteksnya terjadi. Kayak let's say, dia lo mimpin untuk project keuangan. Lo mimpin untuk kerja kelompok. Lo memimpin sebuah kegiatan dalam berperang. Lo memimpin sebuah kegiatan dalam games misalkan. Oh, dalam games lo berkompetisi, dia leadernya. Karena dia yang nyusun strategi segala macam. Jadi, leader adalah dia yang memimpin sesuatu. Dan keep in mind, leader itu nggak berarti lo harus ngerjain semuanya. Karena banyak banget yang dapat konsep kayak, oh kalau gue leader, gue harus ngerjain semua hal. Enggak. Lo nggak harus ngerjain semua hal. Cuman gara-gara lo seorang pemimpin. Leader yang baik dan efektif adalah dia yang bisa memanage tim-tim dia, agar timnya itu bisa bekerja sama dan mereka bisa melakukan tugas mereka dengan masing-masing secara efektif. Jadi leader memastikan bahwa setiap orang melakukan tugasnya dengan baik. Itu leader. Nah, sekarang kalau kita udah paham konsep leader, bahwa leader itu nggak harus ditunjuk ataupun menunjuk, leader adalah dia yang memimpin, jadi sistemnya itu sebagai sebuah, oh gue yang melakukan pekerjaan ini. Nah, leader pekerjaan adalah memimpin. Dari sini, maka muncul pertanyaan yang kedua, yaitu adalah, apa yang bikin seorang leader itu sebagai leader yang baik, pemimpin yang efektif dan baik. Dari sini, ada konsep filsafat yang pengen gue bawa ke dalam diskusi hari ini, yaitu adalah the philosopher king. Philosopher King itu berasal konsepnya dari seorang filsuf namanya itu Plato. Di mana Plato sempat mention kurang lebih kayak gini. Dia bilang bahwa kalau lo pengen punya sebuah negara yang berfungsi dengan baik, maka lo juga harus punya raja yang berfungsi dengan baik. Raja yang berfungsi dengan baik itu berasal dari kaum filsuf. Jadi secara logikanya kayak gitu. Sekarang pertanyaan kayak gini, Bang, oke, kenapa raja harus berasal dari kaum filsuf dan dikatakan oleh Plato bahwa raja yang baik itu berasal dari kaum filsuf? Gue nggak sepenuhnya bakal bilang gue setuju dengan konsep dari raja berasal dari kaum filsuf. Gue nggak bilang itu sepenuhnya benar. Tapi ada beberapa hal yang gue bilang partially benar. Jadi kalau lo belajar dalam konsep penalaran induktif dan deduktif, kalau deduktif itu bilang sesuatu sebagai absolut benar, kalau induktif bilang sesuatu sebagai persentase benarnya itu lebih tinggi. Nah, gue bilang konsep Plato ini sebagai sesuatu yang konsepnya itu bisa jadi benernya tinggi, bukan absolut benar. Ini dikarenakan kalau bagi gue pribadi, seorang leadership atau seorang raja, jadi digambarkan sebagai raja leader itu, seorang leadership
itu harus berasal dari kaum filsuf, karena pada dasarnya kaum filsuf itu berasal dari pribadi yang mengedepankan value dalam kehidupan mereka. Filsuf, filsafat. Filsafat adalah arti dari pencarian arti kehidupan atau kebijaksanaan, filosofi. Dan dari sini, orang-orang yang mengakui dan menekuni diri mereka dalam jalan filsuf, gitu kan, mereka tuh mencari kira-kira apa sih yang menjadi arti dari kehidupan. Dan ini penting banget, karena ada banyak banget jalan-jalan menuju hal tersebut. Misalkan Machiavellianism bilang bahwa pada dasarnya kalau lo pengen jadi orang yang mungkin bijak dan memiliki arti dalam kehidupan, lo harus jadi orang yang bisa berpower. Misalnya kayak gitu contohnya. Dan ada macam-macam pandangan. Power bagi Machiavellianism itu misalnya konsepnya apa. Dan tapi di Stoikisme bisa jadi power itu berbeda arti konsepnya dengan Machiavellianism. Dan yang gue maksudin dalam sini adalah bukan untuk contohnya, let's say leader yang value filsafat itu otoriter. Bukan, tapi bagi gue pribadi, leader dari kaum filsuf adalah leader yang baik, berasal dari kaum filsuf yang mengedepankan value moral dan nilai kebajikan dalam kehidupan mereka. Ini berarti leader yang baik itu berasal dari orang-orang yang memiliki contoh honesty atau kejujuran, tanggung jawab, integritas, disiplin, empatik. Ini adalah contoh-contoh value yang harus dimiliki oleh seorang leader. Nah, Bang, oke. Kenapa lo selalu mention tentang value dalam diri seorang leader? Karena value itu adalah hal yang menentukan leader itu bakal jadi tiran atau bakal jadi raja yang baik. Gue bakal kasih sebuah contoh. Di beberapa tahun lalu, ada seorang raja dari Romawi kuno yang dia disebut sebagai one of the five last great emperor, atau salah satu dari 5 raja terakhir yang baik lah sebutannya di dalam Romawi kuno. Dia namanya Marcus Aurelius. Marcus Aurelius itu hidup sebagai seorang raja Romawi kuno yang lo pastinya tahu dia bisa punya semua hal yang dia miliki. Baik itu dia bisa dapat cewek yang dia mau, cewek yang dia lihat dia bisa tonjuk dan itu jadi pacar dia, jadi istri dia gitu kan, selir dia. Dia pengen minum-minuman dia bisa ambil langsung, mau wine seberapa banyak pun dia bisa punya. Dia bisa punya kasur terbaik yang dia pengen. Dia bisa punya rumah terkeren yang dia punya. Dia bisa punya emas dari seluruh. Dia bisa punya segala hal yang dia minta. Well, dalam kadar batas manusia pastinya. Tapi Marcus itu malah menjadi seorang raja yang mengedepankan nilai moral dan kebajikan dalam kehidupan dia. Dia nggak pengen jadi raja yang bisa mabok-mabokan, penuh dengan mabok-mabokan gitu kan, penuh dengan cewek-cewek cantik yang melayani dia, penuh dengan rasa amarah yang setiap kali dia kesel sama orang dia tinggal penggal gitu kan, atau mungkin dia adalah raja yang pengen hidupnya itu luxurious aja, lifestyle, dia nggak mau peduli sama rakyat dia bisa aja, tapi dia nggak milih hal gitu. Dan itulah yang menyebabkan Marcus Aurelius sebagai raja yang disebut one of the last great emperor. Dan ini yang gue maksudin. Sebagai seorang leader yang harus lo benahin terlebih dahulu sebelum lo akhirnya membenahi orang lain adalah diri lo sendiri. Karena value dalam diri lo itu yang menentukan seberapa baik lo memimpin tim lo nantinya. Lo lihat, perusahaan dipimpin oleh seorang leader. Perusahaan dipimpin oleh seorang leader. Leader dipimpin oleh value-nya. Maka lo bisa lihat perusahaan adalah cerminan dari pemimpinnya. Dan dari sini, maka gue bilang, sebelum lo mulai masuk ke dalam yang langkah ketiga, cara lo membenahi orang lain, benahin diri lo sendiri. Dan bagi gue pribadi, gue menyarankan lo untuk memasuki jalan filsuf pastinya. Tapi gue pribadi pastinya bias, karena gue berasal dan gue lebih prefer untuk menjalani filsafat dari stoikisme. Jadi aliran stoikisme. Jadi stoikisme singkatnya ceritanya, kita mengedepankan hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Itu namanya dikotomi kendali. Dan hal yang bisa kita kontrol selalu kita cek dengan value moral kehidupan kita. Contoh, lo jujur atau enggak. Kalau lo jujur, maka katakan. Kalau itu nggak benar, jangan katakan. Gue udah bertindak dengan empatik atau belum terhadap orang lain. Gue udah melakukan hal yang gue bisa atau belum. Kalau memang bisa tertahankan, harus ditahan. If it's endurable, endure it. Dan itu beberapa set moral yang kita punya dalam virtue atau kebajikan di stoicism. Again, silakan lakuin sesuai masing-masing dari skill set filsuf lo masing-masing. Ada yang mungkin lebih pilih Machiavellianism, ada yang mungkin lebih pilih apa. Gue pribadi menyarankan tolong pilih virtue atau kebajikan. Jalani hidup lo sesuai dengan kebajikan. Ini satu. Okay. Value dalam philosopher king. Bikin diri lo sebagai seorang raja yang memang layak karena lo memiliki nilai kebajikan.
Ini yang kedua. Sorry. Yang ketiga, sekarang kita bakal masuk ke langkah yang praktis ya. Kalau kita udah menyiapkan diri kita sendiri sebagai seorang leader, well, yang terakhir adalah gimana caranya lo menyiapkan orang lain. Diri lo selesai, karena tinggal kita masuk ke orang lain. Nah, dalam hal ini, dalam komunikasi leadership, ingat ya, masih banyak banget aspek leadership. Tapi gue bakal fokus di komunikasinya. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang leader yang baik dalam berkomunikasi. Well, yang pertama, ketika lo berkomunikasi sebagai leader, responsibilitas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah effective speaking. Gue bakal sebutin juga cara-caranya. Dan yang ketiga adalah empathic leading. Nah, ini 3 langkah yang sering kita lakukan ketika kita berkomunikasi sebagai seorang leader. Jadi, cukup 3 hal ini doang, ini bakal bikin siapapun jadi betah dalam tim lo. Yang pertama adalah responsibilitas. Ketika lo berkomunikasi sebagai seorang leader, lo harus memahami bahwa komunikasi itu memiliki dampak. Yes, bener banget. Komunikasi yang lo sampaikan, pesan nih ya, ini kan ada lo misalkan, dan ini ada tim lo, dan di sini ada pesan. Ini adalah dasar dari komunikasi. Namanya komunikator, komunikan, dan aspek dari pesan, encoding dan decoding. Ini gue pelajarin dan gue jelasin juga dalam Stanley Academy di course gue 3 Hour Communication. Pada dasarnya, pesan yang lo sampaikan kepada tim lo selalu memiliki hal yang gue sebut sebagai efek. Misalkan lo bilang ke tim lo kayak, aduh, kalian tuh bodoh, tau gak? Pas lo ngomong bodoh kayak gitu, yang terjadi adalah sebenarnya setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, well, mereka bakal ngerasa diri mereka mungkin bodoh. Mereka nggak kompeten, mereka jadi nggak percaya diri. Mereka jadi orang yang ngerasa kayak, gue juga kayaknya bakal gagal lagi deh next kalau gue coba ngelakuin hal ini. Dan itu adalah dampak dari sebuah pesan. Banyak orang yang sering mikir, gue ngomong aja, terserah apa yang gue mau ngomong. Lo mau gue bilang bodoh kek, lo mau gue bilang apa kek, intinya gue udah ngomong pas gue lagi marah. Yang terjadi adalah dalam aspek komunikasi, semua hal yang lo bicarakan selalu memiliki dampak. Oleh karena itu, dalam komunikasi, kita memiliki konsep yang disebut sebagai etika komunikasi. Etika komunikasi berarti lo selalu memikirkan dampak dari pesan yang lo sampaikan. Dari hal ini, ketika lo memahami konsep responsibilitas, satu hal yang selalu harus dipegang oleh seorang leader, dan ini mantranya, yaitu adalah think before speak. Think, then I speak. Ini mantranya selalu. Ini yang selalu gue ingat-ingat juga, karena gue sering kali juga gak ngadapin hal ini, gue gak kebiasa. Dulu banget, bahkan gue selalu malu ketika gue jadi seorang pemimpin. Ya, gue gak pernah mau, yang penting gue ngelakuin tugas gue aja, biar orang lain jadi pemimpin. Tapi as for now, karena gue punya brand, gue harus pimpin marketing segala macam, jadi gue harus jadi orang leader. Dan itu gak mudah. Karena jadi seorang leader, kita selalu mengedepankan yang namanya think and speak, think and speak, think and speak. Think and speak adalah lo berpikir dahulu, baru lo berbicara kemudian. Dan dalam artian, think before you speak adalah lo memikirkan dampak pesan yang bakal lo sampaikan itu apa. Yang kedua, gimana caranya pesan lo itu bisa efektif disampaikan. Atau lo mengubah pesan lo menjadi lebih persuasif. Dan ini gue jelasin juga panjang banget dalam our communication. Dimana ketika lo menyinggung sebuah benefit, oke, di sini, ketika lo menyinggung sebuah benefit dari pesan lo, jadi lo bilang ke lawan bicara lo, kira-kira apa manfaatnya kalau dia ngelakuin yang lo minta, ini bakal mengubah dampaknya juga. Kan gue bilang, pesan yang lo sampaikan menghasilkan dampak. Kalau lo menyinggung benefit atau apa yang bakal mereka dapatkan jika mereka ngelakuin hal yang lo minta, maka mereka itu bakal cenderung untuk melakukan hal yang lo minta. Let's say, misalkan pengemasan nih, yang awal gue bilang, kalian tuh bodoh banget tau gak, kerja kayak gini nggak bisa. Oke, itu misalkan satu. Yang kedua, misalnya gue pakai cara pendekatan yang lebih insentif. Nah, insentif dalam leadership berarti gue lebih mengedepankan apa yang bakal tim gue dapatkan daripada hal yang mungkin mereka harusnya gue hukum. Walaupun mereka gagal. Yes, gue bilang kayak gini, insentif misalkan. Gue bilang,
Oke, nggak apa-apa kok. Kalau bulan ini mungkin belum oke, kita bisa pelajarin lagi. Kalian bisa coba baca-baca lagi modul untuk sales ya. Dan di bulan depan, kalau tim kita bisa mendongkrak penjualan sampai dengan 5.000 kali lipat misalkan, kalian bakal dapat bonus sebesar 10 kali lipat dari yang terakhir kalian dapatkan. Nah, itu gue pendekatan insentif dalam leadership. Dan again, ini gue bakal mention responsibilitas, tadi yang gue sempat bilang ada 2 kan, ya. Sini. 1, itu adalah lo harus memikirkan terlebih dahulu dampak pesan yang lo sampaikan. Karena pesan yang lo sampaikan memiliki dampak. Dan yang kedua adalah gimana cara lo menyampaikan pesannya. Ini responsibilitas lo sebagai seorang leader ketika berkomunikasi. Kita udah kelar untuk bagian yang pertama. Sekarang, gue bakal masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah effective speaking. Oke, gue percaya sepenuhnya seorang leader ketika berkomunikasi itu wajib memiliki kemampuan berbicara dengan efektif. Bahkan salah satu leader yang paling terkenal di dunia ini adalah Adolf Hitler. Adolf Hitler itu bisa pandai banget sebagai seorang leader karena dia memiliki skill dalam berbicara. Menyampaikan ide dia, menyampaikan hal kenapa yang diperjuangkan itu penting. Itu semua berasal dari yang namanya disebut effective speaking. Nah, effective speaking itu berasal dari kemampuan untuk kita menjelaskan kepada tim kita, yaitu adalah why we do something. Kenapa kita ngelakuin sesuatu? Oke. Contoh, waktu itu gue sempat nonton sebuah adegan di mana Hitler lagi dijudge oleh pengadilan. Dan dia dibilang dia bersalah lah, apa segala macam. Dan ternyata dia berdiri, dan dia bilang kepada orang rakyat Jerman, dia bilang kayak, kalau misalkan gue dibilang bersalah, maka ini berarti gue disalahkan karena memperjuangkan the rights, atau apa yang seharusnya layak diperjuangkan bagi rakyat Jerman. Dengan satu kalimat itu langsung mengubah segala persepsi pandangan tentang Hitler. Dia langsung dianggap sebagai hero lah, segala macam di pengadilan tersebut. Well, lo lihat, ya. Ketika lo lagi ngelakuin sesuatu sebagai seorang leader, baik lo lagi mimpin proyek tertentu atau gimana, lo harus menjelaskan terlebih dahulu kira-kira kenapa kita melakukan hal tersebut. Ini yang harus dilakukan setiap kali kita lagi meeting, kita lagi ngobrol sama orang segala macam, kita harus jelasin kenapa kita melakukan sesuatu. Dan lo juga harus jelasin, bukan hanya bagi tim yang lo pimpin, lo juga harus menjelaskan kepada orang yang akan ngelakuinnya. Jadi ada 2, okay? Why we do it bagi timnya, dan why we do it bagi orangnya. Kenapa kita ngelakuin ini sebagai tim, dan kenapa harus ngelakuin itu sebagai orang. Contoh, let's say, gue lagi pengen ningkatin omset penjualan di digital product. Gue bisa bilang bahwa, kita harus ningkatin penjualan di bulan ini, karena kita pengen sesuai visi kita, ngejangkau lebih banyak orang, agar mereka bisa berkomunikasi. Dan kalian harus ngelakuin hal ini juga, karena kalian itu bisa mencari pengalaman, dan kalian bisa berkontribusi terhadap hal-hal yang pastinya positif bagi perkembangan komunikasi masyarakat Indonesia. And selain itu, kalian juga bisa mendapatkan insentif. Nah, ini sedikit tips bagi para leader. 1, orang itu mementingkan 2 hal. Okay. 1 itu visi. Mereka ingin berkontribusi kepada ibaratnya masyarakat luas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, the pyramids of human needs, Abraham Maslow. Manusia ingin bisa berkontribusi terhadap orang lain, walaupun itu nggak terlalu besar dampaknya. Dan yang kedua adalah insentif. Insentif ini bisa berasal dari contoh, lo itu bisa ngasih mereka uang, bonus, sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah hidup mereka. Atau bagi mereka yang mungkin ingin mencari pengalaman, pengalamannya sendiri bisa berupa insentif. Let's say lo bilang kepada mereka, dengan kalian melakukan project ini, kalian bisa mendapatkan pengalaman gimana caranya ngejual digital product, sehingga kalian nanti next, kalau kalian ingin menciptakan digital product sendiri, kalian udah bisa punya pengalaman sendiri. Well, itu adalah insentif. Ya, jadi dalam berkomunikasi sebagai seorang leader, effective speaking berarti lo bisa menyampaikan kenapa kita melakukan sesuatu bagi tim kita, dan lo juga bisa menyampaikan kenapa orang tersebut harus ngelakuin project tersebut bagi kehidupan mereka. Oke. Sekarang yang ketiga, empathic leading. Nah, ini aspek yang nggak kalah penting. Ketika lo menjadi seorang leader dan lo ingin berkomunikasi, yang harus diperhatikan adalah konsep hubungan.
Oke, Bang, konsep hubungan itu apa? Konsep hubungan itu berarti lo memperhatikan bank emosional. Ini gue udah bahas di video gue sebelumnya, tapi gue bakal ulang lagi deh di sini. Jadi bank emosional itu pada dasarnya menjelaskan lo dan orang yang lo pimpin itu memiliki bank hubungan. Jadi dia ibaratnya kayak bank bagi lo. Dan apapun yang lo lakukan itu bisa dibedakan jadi debit atau deposit. Dan dari sini ada juga konsep yang namanya saldo. Nah, yang harus diperhatikan kayak gini. Semakin tinggi saldo lo dengan orang tersebut, semakin bagus hubungan lo dengan orang tersebut. Semakin bagus hubungan lo dengan orang tersebut, semakin dia ingin menjadikan lo sebagai leader dan mengikuti perintah lo. Oke, jadi gue bakal ulangin sedikit. Semakin tinggi saldo, semakin bagus hubungan lo dengan dia, semakin ingin dia mengikuti lo sebagai seorang leader. Oke, kalau dari sini berarti kita punya konsepnya. Kalau gitu Bang, gimana caranya gue bikin saldo gue itu tinggi? Saldo lo itu bakal tinggi ketika lo deposit terus-terusan. Ya dong, uangnya lo masukin, lo masukin, lo masukin, lo masukin, gak lo debit. Nah, perilaku antara debit dan deposit, kalau di bank itu kan deposit lo ngasih duit, debit lo narik duit. Kalau di komunikasi, deposit lo ngelakuin sesuatu ke dia, deposit ngasih sesuatu, kalau debit berarti lo ngelakuin sesuatu juga ke dia. Bentuknya itu bukan uang, tapi perilaku. Nah, dalam deposit, yang paling gede banget deposit adalah empathic leading. Empathic leading ini berarti contohnya, let's say dia lagi ada masalah, lo nggak langsung serta-merta kayak, wah, kok penjualan lo nurun sih, lo gini, gitu kan. Enggak, tapi lo nanya dulu, misalkan, oke, gue lihat penjualan lo sekitar 2 minggu ini lagi nurun deh. Ada masalah apa, Di? Misalnya gitu. Yang bisa jadi memang dia lagi ada masalah. Bisa jadi mungkin dia lagi nggak fokus karena dia ada masalah di rumah, mungkin dia lagi apa, mungkin dia lagi apa. Jadi lo tuh nggak serta-merta langsung nyalahin dia. Lo bilang, kalau dia melakukan kesalahan, lo bilang kayak gini, gue lihat lo lagi ini, ada apa emang? Lo pengen tahu dulu alasan dia. Oke. Ini pastinya banyak yang bakal komen, Bang, emang harus terus-terusan digituin? Sebagai leader, tugas lo adalah selalu mengecek kira-kira alasannya itu apa. Tapi kalau misalkan seandainya udah 5 kali dia ulang-ulangin, berarti itu udah bukan lagi sebuah kesalahan. Itu udah jadi sebuah habits atau kebiasaan. Well, habits nggak bisa ditoleransi. Kita harus cari orang yang memang habitsnya sesuai dengan visi kita. Tapi kalau baru sekali, pastikan lo ngelakuin namanya empathic leading. Ketika lo menarik sebuah hal apapun, ya, decision making, lo bikin keputusan, selalu pertimbangkan kira-kira tim lo itu bakal kayak gimana secara empati. Mereka bakal punya waktu gak sama keluarga mereka? Mereka bakal punya cukup waktu buat makan gak? Mereka bakal apa gak? Jadi lo memperhatikan mereka juga, bukan sebagai mesin, tapi sebagai orang. Dan konsep inilah yang disebut sebagai empathic leading. Ketika mereka ngomong, lo mendengarkan. Ketika mereka lagi ada masalah, lo mendengarkan. Ketika mereka lagi kurang perform, lo juga ngecek kira-kira masalahnya itu apa. Dan ketika lo paham masalahnya, baru deh lo cari solusi bareng-bareng bersama mereka. Nah, ini adalah empathic leading. So, ada 3 konsep utama dalam komunikasi leadership. Satu, ada responsibilitas. Yang kedua, ada effective speaking. Dan yang ketiga, ada empathic leading. Dan ini juga harus dibarengi dengan konsep dari values over key. Jadi lo harus memikirkan kira-kira gimana caranya lo sebagai seorang leader hidup dengan nilai-nilai kebajikan dan moral. Dan inilah basically komunikasi leadership yang bisa lo lakukan. Dan by the way, bagi lo pada mungkin pengen belajar lebih lanjut cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, dan nguasain skill komunikasi kayak berretorika, berargumen, bahkan bikin siapapun bilang iya kayak yang lo minta, atau komunikasi leadership. Memahami karisma yang bakal bikin siapapun betah ngobrol sama lo, bahkan gak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Dan masih banyak lagi, lo bisa cek aja 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Di sana lo udah ada 850 orang lebih yang merasakan perubahan drastis dalam kehidupan mereka setelah napin materi mereka pelajarin dari 3 Hour Communication ke dalam kehidupan mereka. Lo bisa cek linknya di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri, stanleyacademic.com. Bye-bye.